Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini Bante melanjutkan topik kita mengenai Segalowada Sutta. Jadi topik berikutnya adalah bagaimana Buddha mengatakan kepada kita untuk memilih kawan, ya kan? Bagaimana Anda memiliki sahabat-sahabat yang baik, dan kadang juga kita pusing, ya kan, kalau kita memiliki sahabat-sahabat yang tidak baik. Nah, jadi bagaimana biar Bapak Ibu mempunyai sahabat-sahabat yang ini dulu ya, yang kita mau um, untuk dihindari. Nah, jadi kata Buddha ada 6 orang, 6 orang yang harus Anda hindari Bapak Ibu ya. Apa 6 orang itu? Jangan bergaul dengan yang tadi, yaitu pertama adalah seseorang penjudi ya. Seseorang penjudi, kalau Bapak Ibu punya teman yang seorang tukang judi ya kan. Nah, jadi Buddha bilang ya kalau bisa jangan cari teman yang punya atau gemar berjudi. Kenapa? Kalau teman-teman kita itu gemar berjudi, nah itu ada bahaya-bahayanya ya. Hari ini Bante nggak bahas. Nah, jadi yang pertama kalau bisa Bapak Ibu jangan cari teman yang suka berjudi. Ya, kalau suka berjudi, maka dia akan bawa Anda ke tempat yang ya berjudi, sehingga efek negatif yang timbul bisa kita kehilangan harta, ya kan? Bisa kita menjadi tambah menderita. Kalau kita menang, mungkin kita punya teman akan marah sama Anda ya. Kok kamu menang terus sih? Curang ya? Karena ya itulah di perjudian. Dan kalau orang yang suka judi, dia nggak bisa tidur ya. Setiap kali dia tidur, mimpinya apa akan dicatat. Oh, mimpi tadi ketemu Bante, ya kan? Langsung Bante umur berapa ya? Tanggal lahir, tanggal kapan ya? Langsung dicatat. Besok pasang nomor, ya kan? Nah, jadi kalau orang yang suka judi, pikirannya akan seperti tadi ya. Nah, zaman sekarang Bapak Ibu, judi ini sangat-sangat banyak jenisnya, ya kan? Di zaman modern yang seperti ini, judi ini sangat banyak jenisnya. Jadi ada yang kita bilang judi yang sifatnya ya mungkin kayak biasa ya, nomor, ya kan, roulette. Mungkin ada yang bilang juga tadi mahjong dan seterusnya. Nah, ada juga yang sifatnya sekarang sudah di game online ya. Jadi di game online itu sudah ada beberapa yang tipikalnya mengarah ke judi. Ya, jadi bagaimana Anda mau untuk mulai berjudi ya, spekulasi di situ. Nah, berikutnya jangan berteman dengan teman yang suka berfoya-foya. Ini poin kedua yang Buddha bilang, jangan berteman sama orang yang suka berfoya-foya. Kenapa? Kalau teman yang suka foya-foya kita berteman, maka dia akan ajak Anda ke mall terus. Ya, setiap kali ada brand yang muncul, ayo beli. Ya kan? Setiap kali ada baju yang baru muncul, ayo beli. Setiap kali ada handphone yang baru muncul, ayo beli. Nah, kalau teman kita suka berfoya-foya, ya kan, akan juga membuat efek negatif bagi diri kita. Ya, itu kita harus hindari. Berikutnya adalah kalau Bapak Ibu mempunyai teman yang pemabuk, ya kan, ayolah minumlah, temanin saya lah, nggak apa-apa lah, ya kan. Nah, pemabuk juga akan merugikan diri kita sendiri ya. Dan berikutnya adalah kalau kita punya teman seseorang penipu ya. Kita sudah tahu dia penipu dan kita sering kena dengan tipuan dia. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu, Buddha bilang coba dihindari ya.
Dan yang terakhir adalah jangan berteman dengan orang yang sifatnya kejam, ya kan? Kalau kita punya sahabat yang kejam, otomatis kita akan terpapar, ya kan? Setidaknya kalau kita mempunyai sahabat-sahabat yang tidak baik, mereka akan memiliki yang pertama dengan kita adalah relasi kita. Hubungan kita otomatis kita akan kita terpasti akan terpapar. Misalnya ya mau nggak mau kita akan ikut dengan mereka. Ya. Yang kedua, kalau si teman kita ini namanya jelek dan kita ikutan dia, maka kita juga akan ikutan jelek. Tuh kan itu si geng sama ini nih. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan yang tidak baik, maka diri kita sendiri juga akan ikut menjadi tidak baik. Nah, Bapak Ibu, selain orang-orang yang di atas Bante bilang, ada lagi ya kan? Di slide 13. Nah, itu ada dibilang bahwa sahabat yang perlu dihindari. Yang pertama adalah sahabat-sahabat yang sangat serakah. Ya kan? Sahabat serakah. Ya, sahabat serakah ini contohnya, ya kan? Ya, kalau bisa kita pergi makan bareng, ya kan? Lihat aja siapa yang bayar nih. Duduk aja tungguin gitu ya, tungguin lihat aja. Oh, yang sudah keluar dompet duluan nih Putra. Ya udah Putra yang bayarin. Saya nggak usah, paling ngomong, "Makasih Put." Pergi besoknya, pergi lagi. Sudah waktunya bayar. Oh, tunggu ya mau ke WC dulu. Temannya sudah bayarin, ya kan? Jadi, kalau kita punya teman yang tamak seperti itu atau kita bilanglah pelit ya. Nah, ini perlu juga kita hindari karena pada akhirnya orang yang seperti ini tidak bisa membuat atau membantu kita. Nah, ada juga kadang-kadang sahabat-sahabat yang banyak bicara, ya kan? Tapi nggak bisa membantu kita apapun. Tenang, pokoknya semoga masalah kamu beres. Tenang, kalau ada masalah cari gua akan beresin. Tenang ya, tenang. Nah, begitu ada masalah, cari dia. Sorry bro, saya sibuk. Ya kan? Sorry ya, lagi ndak sempat nih, lagi meeting. Sorry ya. Nah, ini kadang-kadang orang banyak bicara tetapi actionnya nggak ada. Ya kan? Di dalam semua hal, orang seperti ini juga banyak ya. Juga banyak kadang-kadang suka komen. Tetapi giliran dia ditunjuk, ya terkait dengan leadership yang kemarin Bante bahas, kadang-kadang kalau misalnya ketuanya si A, dia suka komen, si A nih begini, 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 begini. Giliran dia diangkat jadi ketua, ya lebih parah lagi, dia juga nggak bisa apa-apa. Nah jadi ada juga tipe-tipe orang yang banyak bicara tetapi tidak bisa berbuat apapun ya, atau kalau kita bilang NATO ya, NATO, dibilang cuma apa? Talk only ya, cuma untuk no action, talk only. Jadi tidak ada aksi, tetapi hanya banyak bicara. Nah, ada juga kawan-kawan yang bersikap penjilat ya, dalam bahasa Pali disebutkan anupiyabani. Ya, jadi kadang-kadang yang penjilat ini ya suka bilang, "Oh, saya kan kenal papa kamu. Saya kan saudara kamu dari jauh. Saya kan pernah membantu ini dan seterusnya." Nah, sahabat-sahabat yang seperti tadi yang Bante sampaikan, kalau bisa Bapak Ibu hindari di dalam pergaulan kita sehari-hari. Kenapa? Selain di dalam Sigalowada Sutta dan ada satu sutta yang mungkin kita akan bahas nanti, Prabawa Sutta, tentang sebab-sebab keruntuhan daripada manusia. Nah, ini adalah salah satu bagian yang perlu kita hindari. Makanya di dalam Manggala Sutta, kalau kita baca di dalam Manggala Sutta selalu dibilang asewana ca balanang panditananca sewana. Jadi bergaul dengan orang yang baik, yang bijaksana, itulah berkah utama ya. Bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan yang baik, maka Bapak Ibu juga akan menjadi
berkah buat kehidupan Anda sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menghindari orang-orang yang seperti ini, tentunya kita akan memperoleh teman-teman yang sebaliknya, ya kan? Yang mampu membantu Anda dan seterusnya. Nah, kepada mereka, apa yang harus kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita? Nah, yang pertama, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kalyana mita, ya. Kalyana mita yaitu Bapak Ibu di sini bisa mulai dengan memberi, ya kan? Memberi atau membagikan barang-barang dengan teman-teman Anda. Ya, jadi di sini Buddha menyampaikan bahwa kalau Bapak Ibu memiliki kalyana mita, Bapak Ibu bisa rajin untuk memberi, ya kan? Sebagai hubungan timbal balik dengan sahabat Anda, ya. Kalau Bapak Ibu gemar memberi, maka dimanapun Bapak Ibu punya banyak sahabat, ya. Kalau Bapak Ibu suka memberi. Jadi yang pertama Buddha sampaikan kepada kita, disitulah berdana, ya, esensi dari berdana. Kalau kita rajin berbuat baik, dalam hal ini berdana kepada sahabat Anda, maka mereka akan menyukai Anda, ya. Nah, dalam hal berdana ini, Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu. Mungkin sebagian besar yang ikut chanting pada malam hari ini pernah ikut Bante ke India, ya. Jadi beberapa dari Anda mungkin pernah ikut dengan Bante ke India, dan ya mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana kalau kita ke India, ya. Kalau kita ke India, rombongan dari Panyasika itu sangat rempong, ya. Bawa kopi, bawa energen, dan seterusnya. Tahu nggak kenapa sih sampai Bante suruh Anda bawa itu? Ya kan, ayo kita pergi berdana itu. Dulu, waktu Bante wasa di India, ya, waktu itu wasa ketiga. Jadi tahun ketiga saya wasa di India. Nah, waktu itu Bante nggak apa ya, masih sendiri, ya kan, sama Bante Wiryadamo berdua, dan nggak ada umat yang ikut, ya, namanya wasa, ya. Nggak ada umat, dan waktu itu pertama kali kami ke sana. Nggak ada umat, nggak ada kenal siapa-siapa, ya kan. Dan setiap hari setelah kita bermeditasi, ya kadang-kadang sore-sore ketemu dengan bante-bante yang lain dari negara-negara yang lain. Mereka selalu bilang kepada saya, Ahuso, ya kan, atau Bante. Kalau yang lebih tua dari saya biasa panggil Ahuso. Kalau kadang-kadang yang lebih muda panggil Bante. Ayo ke tempat wihara kita. Pergi jalan-jalan, mereka bilang, ya. Jadi Bante ke sana jalan-jalan. Nah, mereka kasih apa? Kadang-kadang suguhin kita, ya. Nih ya, misalnya teh dari Jepang. Kadang-kadang kita ke wihara Laos. Ini ya, teh apa kopi dari Laos, ini paling terkenal di Laos. Nah, kamu coba minum. Nah, dasar kita yang apa pas ke India itu di musim puasa itu teh sama khususnya kopi itu nggak ada. Nah, dari situlah kita inisiatif dan bertekad, maksudnya kalau misalnya besok-besok kita ada apa ya kesempatan bawa umat ke India, kita juga akan mampir ke wihara dia dan kasih balik, ya kan? Kasih balik kopi yang dia kasih ke kami dulu, nah kita kasih balik dengan kopi dari Indonesia. Nah, jadi disitulah yang pertama kita bilang, kalau kita memiliki kalyana mita, yang harus kita lakukan adalah kita sering memberi, ya. Kita sering memberi untuk menjaga hubungan yang sangat baik. Dan Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu tahu bahwa kemarin tanggal 4 November, ya kan, 4 Oktober ya, bulan lalu, 4 apa 5 Oktober, di India kita bikin wihara Katina pertama kali, ya, di Wihara Indonesia Bodh Gaya. Pertama kali kita bikin Katina. Bapak Ibu tahu, tidak ada satupun orang Indonesia di sana, ya kan? Tidak ada satu orang pun orang Indonesia di sana.
Ya kan, Bante ada di Jakarta, pengurus yayasan semua di Jakarta, nggak ada yang pergi ke India karena lagi lockdown. Tetapi yang urus organize acara di sana adalah teman-teman Bante dari wihara Laos, wihara India, wihara Thailand. Mereka kumpul, mereka yang jadi panitia, kemudian mereka yang pergi belanja kebutuhan para Bante dan seterusnya. Bahkan karena wihara Indonesia Bodh Gaya itu kecil, nggak bisa untuk makan begitu banyak biku. Pada akhirnya teman yang dari wihara Laos bilang, oke, habis ini semua makan di wihara saya, di wihara Laos. Nah, jadi itulah pentingnya kita menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman kita ya. Jadi yang pertama di sini adalah cara kita untuk menghargai sahabat kita. Cara yang pertama adalah kita memberi ya. Memberi berupa barang dan materi di sini tentunya ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah kita berbicara yang baik dengan mereka ya. Kita berbicara yang baik dengan mereka, kita memiliki sopan santun dan seterusnya ya. Nah, berikutnya yang kenapa kita harus memiliki sopan santun dengan mereka? Ya, karena kita sama-sama ingin diperlakukan dengan baik, sehingga kita juga harus melakukan ya menghargai dia dan mereka juga akan menghargai kita ya. Jadi ini adalah satu cara bagaimana kita berhubungan dengan sahabat-sahabat kita. Ya, waktu Bante di India dulu, yang ke situ kami hanya sendiri ya. Orang Indonesia cuma 2. Nggak ada yang lain, umat nggak ada, wihara waktu itu nggak ada, tetapi setiap kali perayaan Katina, hampir semua wihara undang kita. Jadi waktu itu Bante tinggal di wihara Watpa ya. Watpa itu wihara hutan dengan kepala wihara Chow Kun Chiu. Jadi kalau undangan ke Watpa pasti dikirim 2 undangan. Satu buat biku-biku Thailand yang tinggal di situ, dan 1 undangan untuk biku-biku Indonesia yang ada di situ. Ya, karena apa? Karena kita memiliki hubungan yang baik. Ketika kita ketemu, kita memberikan hormat, kita berbicara dengan yang pantas. Nah, jadi ketika ada undangan, ya pasti kami juga diundang gitu ya. Nah itu, jadi disitulah keuntungan dari Bapak Ibu memiliki cara bicara yang baik dengan sahabat-sahabat Anda ya. Nah, berikutnya yang ketiga yang Bapak Ibu bisa melakukan adalah bagaimana Anda mengerjakan ya kan hal-hal yang berguna untuk mereka. Jadi ketika kita dalam relasi Bapak Ibu, kita jangan pelit ya, jangan pelit dalam hal pelit tenaga. Teman kita lagi susah, udah kita liatin dari jauh gitu ya. Jangan. Kalau bisa kita berinisiatif membantu mereka. Ya, kita berinisiatif membantu mereka. Dan yang Ibante cerita ini adalah yang saya lakukan sendiri. Di sini mengerjakan hal-hal yang berguna. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Wat Metta, ya Wat Metta Buddha yang wihara putih di Bodh Gaya. Nah, waktu wasa itu kami kalau jam kosong pergi ke sana. Bikin apa? Bikin apa tuh? Tempelin, kalau Bapak Ibu yang pernah naik, kan Bapak Ibu pernah lihat tangganya pakai batu ini ya, batu cincin ya. Nah, itu yang tanam itu Bante. Jadi kami itu ke sana setiap kali kosong untuk bantu tempelin batu ya kan, untuk menghias wihara orang lain. Nah, jadi walaupun itu bukan wihara kita, tetapi kita harus menganggap itu wihara teman dan sama-sama kita jaga ya, sama-sama kita jaga. Walaupun karena kita bukan ke hotel ya. Kadang-kadang kita bukan ke hotel, kita pergi ke wihara orang, tetapi harus kita anggap juga itu bagian tanggung jawab dari kita. Jadi kita harus melakukan hal yang berguna bagi sahabat kita, sehingga disitulah mereka akan suka dengan kita ya. Dia akan suka dengan Anda. Kalau misalnya kita begitu egois,
ya kan? Ini kan ada pembantu dia, biarin aja, ya kan? Datang ya datang, pulang ya pulang. Nah, di situ kita tidak melakukan hal yang ketiga, yaitu melakukan hal yang berguna bagi sahabat kita. Yang keempat, Bapak Ibu, di sini Anda harus memiliki sikap yang rendah hati dan tidak sombong, ya. Sikap yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, ini contoh yang Bante mungkin bisa kasih kepada Anda kalau Anda kenal Bante Momo, ya. Bante Momo adalah salah satu orang yang tugasnya pegang kunci pohon bodhi. Jadi kalau mau masuk pohon bodhi cuma dia bisa masuk karena dia yang pegang kuncinya, ya. Selama lockdown yang pegang kunci stupa utama juga dia. Nah, walaupun dia memiliki posisi yang seperti itu, tetapi dia nggak sombong dan dia juga istilahnya bergaul dengan kita semua. Ya, dia tidak sombong karena punya posisi yang begitu high. Nah, sama halnya dengan kita, dengan teman-teman kita. Kalau mungkin Bapak Ibu memiliki kekayaan yang lebih tinggi daripada teman-teman kita. Kalau mungkin Bapak Ibu mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada teman-teman kita. Nah, seharusnya disinilah kita tidak sombong, ya kan? Karena kenapa? Posisi ketika kita berada dalam suatu struktur. Tetapi ketika kita di luar struktur, yaitu bergaul dengan sahabat kita, nah kita kalau bisa ya lepaskan istilahnya susunan atau posisi kita tadi, ya, status kita tadi. Jadi ketika kita bergaul, ya bergaulah dengan baik, ya kan? Bergaulah dengan orang-orang yang biasa, ya kita tetap rendah hati, tidak sombong. Kalau orang yang tinggi hati dan sombong, juga pasti temannya kurang, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa, aduh Bante kok teman saya kurang. Ya mungkin itu ya, sombong. Jadi nggak ada yang mau dekat, ya, nggak berani. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang kita harus punya di dalam memiliki sahabat adalah berbicaralah dengan jujur. Beranilah menasehati dia ketika dia melakukan suatu kesalahan. Ya, jadi kita tahu misalnya sahabat kita melakukan hal yang tidak baik. Nah, di sini tugas Anda untuk berbicara dengan baik, kasih tahu pendapat dan nasihat untuk dia, sehingga dia bisa menjadi orang yang baik kembali. Nah, jadi ini 5 poin kalau kita memperlakukan atau cara-cara untuk membantu sahabat-sahabat Anda. Nah, jadi 5 cara yang tadi, yaitu kita mulai memberi, terus kita Bante ringkas. Yang pertama adalah kita memberi, kemudian yang kedua kita mulai membantu, ya kan, membantu hal-hal yang positif, yang berguna bagi dia. Terus kita juga rendah hati dan tidak sombong. Kita juga yang berbicara yang baik dari kita, ya. Nah, sehingga cara-cara ini membuat teman atau kalyana mitra kita akan senang dengan keberadaan kita. Nah, jadi hari ini Bante rasa cukup untuk kita membahas bagaimana Sigalowada Sutta untuk memperlakukan sahabat-sahabat, ya. Kalau kita lihat dari Sigalowada Sutta ini sangat baik sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mempelajari Sigalowada Sutta dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Bante rasa dunia nggak akan perang. Ya, Bante rasa Anda nggak bakalan stres. Bante rasa Bapak Ibu nggak perlu cemas. Karena dalam Sigalowada Sutta, Buddha sudah menjabarkan semuanya dengan sangat baik. Ya kan, di situ ada hubungan antara suami dan istri, ada hubungan antara pekerja dan bos, ada mengatur sahabat, guru murid, ya kan, itu sudah sangat luar biasa, ya. Jadi kalau kita mempelajari ini semua dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya tentunya ini bisa membawa
manfaat bagi diri kita sendiri. Nah, terima kasih untuk hari ini dan kita akan tutup dengan pembacaan doa dedikasi. Sebelum persiapan teks, mungkin Bante mau info tanggal 7 adalah hari Ladap Duchen ya, di mana Buddha turun dari Tawatimsa. Nah, sehingga Bapak Ibu dipercaya dalam tradisi Tibet bahwa ketika Bapak Ibu melakukan hal yang positif, maka akan memiliki kelipatan ya, sampai kalau nggak salah 1 juta kali. Dan kalau Bapak Ibu melakukan hal yang negatif, juga akan terlibat 1 juta kali. Nah, sehingga biar kalinya banyak, ya, dan Bapak Ibu nggak nombok, tanggal 7 pagi, Bante mengajak Bapak Ibu untuk mengambil atasila, dan tanggal 7 malam, penjelasan apa sih itu Ladap Duchen, dan kalau Anda mau bertanya kenapa sih dibilang multiple merit dan seterusnya, Anda bisa tanya langsung sama Lama Nyima ya. Beliau adalah seseorang orang Indonesia, dia belajar lama di Sera Monastery yang ada di India, dan beliau pernah lama juga tinggal di Nepal ya. Jadi sangat luar biasa, beliau bisa memberikan penjelasan sama Anda. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang penasaran dengan Ladap Duchen itu apa, sudah bisa siapkan pertanyaan. Jadi beliau bilang kepada Bante, ya akan lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi tanggal 7 malam, 7 pagi Bapak Ibu ambil sila ya. Dan tanggal 8 adalah uposata secara Theravada. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengambil sila tanggal 7, tanggal 8 ya. Kita bacakan doa dedikasi, silakan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu semoga saya pun tinggal dan dapat menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.